Dua orang yang tengah berada di balkon kamar tengah, berdiam satu sama lain, yang tidak lain adalah Liz dan Mr. Lee. Maaf, Miss, apa kita akan menunggu Jani di sini? Tanya Mr. Lee mengawali pembicaraan. Ya, jawab Liz menatap Mr. Lee sejenak. Apa kamu memiliki nomor telepon Jenny? Kemarin aku lupa memintanya. Tanya Liz. Tidak, Miss. Bagaimana kalau aku ke bawah dan meminta nomornya? Pada penanggung jawab hotel ini, ucap Mr. Lee. Pergi dan dapatkan nomornya, balas Lee sedikit menggoyangkan kepalanya. Mr. Lee langsung beranjak dari sana dan Liz kembali, terdiam menatap pemandangan di luar sana. Aku tidak tahu ini takdir atau hanya sebuah kebetulan. Kita dipertemukan lagi dengan waktu dan tempat yang berbeda, tapi tetap saja aku akan memperlakukanmu sama seperti dulu meski kau orang yang berbeda. Mr. Ming, panggil Mr. Lee pada penanggung jawab hotel yang tengah berbincang dengan seseorang di ruang tunggu. Mr. Lee, maaf, ada yang bisa aku bantu? Ucap Mr. Ming yang sudah berdiri dari kursinya. Apa Anda memiliki nomor telepon Jenny? Tanya Mr. Lee. Tidak, Mister. Sepertinya dia belum memiliki ponsel. Tapi tadi, aku melihatnya di bawah dan sedikit. Ada masalah? Ada perlu apa Anda mencarinya? Balas Mr. Ming. Apa kamu lupa? Kemarin aku mengatakan kalau Jenny akan bekerja dengan Miss Lisa. Kenapa sekarang kamu bertanya lagi? Temukan Jenny dan bawa ke sini. Sekarang juga, tegas Mr. Lee. Baik Mister, ucapnya terbata dan langsung beranjak dari sana. Mr. Ming yang berjalan cepat menuruni tangga seketika, merasa lega karena di bawah sana masih ada Jenny yang sedang kesusahan membersihkan kotoran yang menempel pada pakaiannya. Jenny, panggil Mr. Ming yang sudah berada di belakang Jenny. Ya Tuan, jawab Jenny yang langsung membalikkan badannya. Ada apa dengan pakaianmu? Apa kamu habis terjatuh? Tanya Mr. Ming memperhatikan pakaian Jenny yang sangat kotor. Ini tadi terkena percikan air yang tergenang di depan sana Tuan, jawab Jenny merasa malu. Aduh, bagaimana bisa aku biarkan ketemu dengan Miss Lee dengan berpenampilan seperti ini? Panik Mr. Ming. Sebenarnya itu juga yang aku pikirkan saat ini Tuan, ucap Jenny menundukkan kepalanya. Apa yang kalian lakukan? Ucap seseorang secara tiba-tiba dan sudah berada di tangga paling bawah sambil menatap kedua orang yang dilanda kebingungan. Mr. Ming dan Jenny seketika menatap ke arah tangga. Yang tidak lain adalah Mr. Lee. Sedangkan Mr. Lee yang ingin kembali berkata tiba-tiba dia urungkan karena melihat pakaian Jenny. Maaf Tuan, aku tidak langsung menemui Anda karena penampilanku saat ini sangat tidak pantas, ucap Jenny memberanikan diri. Aku mengerti, sekarang ikut saja denganku. Miss Lee sudah lama menunggumu, ucap Mr. Lee tak ingin ambil pusing. Maaf Tuan, tapi tidak mungkin aku menemui Miss Lee dalam keadaan seperti ini, ucap Jenny. Miss Lee yang memutuskan semuanya. Dia menerima kedatanganmu atau malah mengusirmu. Serius Mr. Lee. Jenny menatap Mr. Ming dan yang ditatap hanya mengangguk pelan dan pada akhirnya Jenny mengikuti Mr. Lee yang lebih dulu berjalan menaiki tangga tanpa ingin menoleh ke belakang. Liz masih dengan posisinya sebelum Mr. Lee keluar. Tidak lama terdengar langkah kaki masuk dan ia pun seketika menoleh ke belakang. Kenapa dengan pakaiannya? Tanya Liz yang sudah berdiri menatap tajam ke arah Mr. Lee untuk mendapatkan penjelasan. Maaf Miss, tapi aku menemukan Jenny di bawah sudah dalam keadaan seperti ini, jawab Mr. Lee. Jenny, kenapa dengan pakaianmu?
Kamu terjatuh atau ada yang sengaja melakukan ini kepadamu? Katakan saja, kamu tidak perlu takut, ucap Lise sambil memegang kedua bahu Jenny. Maaf Miss, tadi di jalan ada genangan air dan tiba-tiba salah satu pengendara tidak sengaja memercikan air itu tepat di hadapanku. Jelas Jenny yang masih menundukkan kepalanya. Hei, tidak apa-apa. Meski kamu berpenampilan seperti ini, itu tidak masalah. Sekarang bersihkan badanmu di dalam. Aku akan siapkan pakaian untukmu, lembut Lise setelah mengangkat dagu Jenny. Mr. Lee, tolong kamu ke butik sebelah membelikan Jenny pakaian yang lengkap, jangan sampai ada yang kurang. Perintah Lise mengalihkan pandangannya. Baik, Miss, aku akan segera kembali, jawab Mr. Lee cepat dan pergi dari sana. Bersih-bersihlah terlebih dahulu, tidak perlu sungkan, ucap Lise lagi dengan senyum lembutnya. Jenny yang sebenarnya masih merasa ragu hanya bisa memberanikan diri mengikuti ucapan Lise karena dia memang harus membersihkan badannya. Pakaian yang dia kenakan juga sudah sangat mengganggunya. Jenny yang sudah berada di dalam kamar mandi seketika mematung karena tidak menyangka kamar mandi hanya berdinding kaca yang sudah pasti bisa dilihat dari dalam, juga dari luar. Lise yang memang melihatnya langsung berjalan ke arah kamar mandi dan juga langsung masuk saja kemudian memencet tombol yang bisa menutupi kaca kamar mandi. Sekarang kamu bisa tenang, aku atau siapapun tidak akan bisa melihatmu yang berada di dalam sini, kecuali kamu memencet tombol yang di sana, ucap Lise menunjuk tombol yang tadi dia tekan. Ada apa? Kenapa menatapku seperti itu? Heran Lise. Maaf Miss, bukannya aku mengusir Miss. Tapi bisakah Miss tidak berada di sini? Gugup Jenny. Oh, maaf. Baiklah, aku tunggu di luar. Tidak perlu terburu-buru, ucap Lise yang seakan salah tingkah dengan sikapnya. Sendiri dia bahkan lupa di mana dirinya berada. Lise kemudian keluar dari kamar mandi dan memilih duduk dengan santai sambil tersenyum. Setelah beberapa menit kemudian, Jenny keluar dan melihat paper bag yang berada di atas tempat tidur. Seketika dia menatap ke arah Lise yang sedang berjalan menuju padanya. Itu pakaian untukmu, ucap Lise lembut sambil tersenyum. Terima kasih Miss, aku akan berganti pakaian terlebih dahulu, ucap Jenny membawa paper bag dan kembali masuk ke dalam kamar mandi. Lise memilih duduk di atas tempat tidurnya tanpa merasa bosan sedikit pun, dia dengan sangat sabar menunggu. Tak lama pintu kamar mandi terbuka dan Jenny pun keluar. Dengan memegang paper bag di tangannya, Lise yang melihatnya mengerutkan alisnya menatap paper bag itu. Maaf, ini pakaian kotor kumis, aku akan membawanya pulang untuk dicuci, ucap Jenny yang mengerti akan tatapan Lise. Tidak, itu tidak perlu, aku tidak ingin kau memakai. Itu lagi, setelah urusan kantor selesai, aku akan mengajakmu berbelanja, jadi tidak perlu lagi kamu membawa pakaian. Itu apalagi harus mencucinya, tolak Lise. Tapi Miss, ini masih layak pakai, sayang sekali jika harus dibuang hanya karena kotor saja, lesu Jenny. Mr. Lee, siapkan mobil kita ke kantor sekarang, ucap Lise yang tidak ingin berdebat hanya karena pakaian. Baik Miss, balas Mr. Lee dan menatap Jenny yang mematung. Di tempatnya kemudian, dia keluar dari kamar itu. Kita berangkat sekarang, ucap Lise yang berjalan lebih dulu. Jenny menelan salivanya melihat sikap Lise yang seketika berubah tidak seperti kemarin dan tadi pertama kali dia sampai. Tapi dia tetap mengikuti langkah kaki Lise dengan diam. Mereka sudah berada di mobil yang sama. Mr. Lee berada di depan bersama dengan sopir sedangkan
Liz dan Jenny duduk berdampingan. Jenny, ucap Liz secara tiba-tiba menatap ke samping di mana Jenny sedang duduk. Iya, Miss, jawab Jenny juga menatap Liz. Apa kamu seorang pendatang di kota ini? Tanya Liz. Benar, Miss. Aku baru saja pindah 2 hari yang lalu karena mendapat panggilan kerja di hotel milik Miss. Balas Jenny lagi. Siapa yang membantumu masuk di sana? Tanya Liz lagi. Teman dari saudara dari kampung Miss. Kebetulan dia sudah lama berada di sini, bahkan dia sudah bekerja di hotel Miss selama 3 tahun. Jawab Jenny sedikit takut. Cukup lama juga, ucap Liz dengan suara pelan. Apa sudah tidak ada posisi lain sampai kamu harus mendapat posisi cleaning service? Tanya Liz lagi. Sebenarnya banyak posisi yang kosong, hanya saja ijazah dan kemampuan yang kumiliki yang menentukan semuanya, ucap Jenny dengan senyum tipisnya. Sebenarnya aku heran kenapa Miss tiba-tiba ingin mempekerjakanku secara langsung, padahal setahuku semuanya butuh pengalaman dan juga ijazah. Heran Jenny. Sebaiknya kamu tidak perlu tahu, cukup kamu bekerja denganku dan jika nanti ada sesuatu yang terdengar tidak kamu sukai dari siapa saja, jangan ragu, langsung saja sampaikan kepadaku. Jelas Lisa. Jenny hanya mengangguk pelan, dia cukup paham dengan situasi yang dihadapinya, banyak dugaan yang ada di dalam benaknya tapi tak ingin dia sampaikan, takut dia salah dalam hal itu. Mereka kembali pada posisi awal dalam diam. Lisa pun sudah banyak bertanya, hanya saja dia masih belum puas dengan semua pertanyaannya tadi, seakan dia ingin mengetahui semua tentang Jenny tapi waktu dan tempat tidak mendukungnya. 15 menit perjalanan dari hotel menuju kantor pusat dan akhirnya mereka sampai tepat di depan pintu kantor yang terlihat sangat megah dan tinggi. Jenny yang melihat keluar dari kaca sangat merasa takjub, apalagi banyak orang yang sudah berbaris di depan pintu kantor megah itu.